La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam pada hari kiamat tidak akan bergeser sampai dia ditanya 4 soal. An umrihi fima afna, umurnya kemana saja dihabiskan. An malihi, hartanya min ainak tasabahu, dapat dari mana. Wa mimma wa fima anfaqahu, dipakai kemana. An ilmihi fima amil, ilmunya sudah diamalkan atau belum. Yang keempat, an jismihi fima ablah, anggota tubuhnya, matanya, telinganya, kakinya, tangannya, otaknya dipakai untuk apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di beranda. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada para hambanya dan memberikan peringatan akan datangnya hari pembalasan, di mana pada waktu itu apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia. Kita semua akan ditanyakan tanpa ada yang menolong dan tidak ada pula yang mampu memberi syafaat maupun suap sebagaimana firman-Nya. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan darinya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Quran Surah Al-Baqarah ayat 48. Dengan demikian berbahagialah bagi mereka yang dari awal telah mempersiapkan bekalan untuk hari akhir, dengan menabur amal soleh dan berhati-hati dalam menjalankan kehidupan. Rasulullah SAW menjelaskan tentang perkara-perkara yang akan ditanyakan pada hari itu. Beliau bersabda, tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskan, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan, tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, serta tentang tubuhnya, untuk apa ia digunakannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Di dalam hadis tersebut terkandung 4 perkara yang akan ditanyakan pada hari kiamat kelak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pertama, pertanyaan umur. Untuk apa umurnya dihabiskan? Hidup kita di dunia dibatasi dengan waktu. Suatu saat kita akan meninggalkan kehidupan ini. Panjangnya umur kita itu bukan jaminan surga dan pendeknya umur bukan pertanda akan ke neraka. Rasulullah SAW bersabda, dari Abdullah bin Bushyr radhiyallahu meriwayatkan bahwa ada seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia?" Baginda menjawab, "Siapa yang paling panjang umurnya dan baik amalannya? Dan seburuk-buruk manusia, siapa yang panjang umurnya dan buruk amalnya?" Hadis riwayat Tirmidzi. Berbahagialah bagi yang dapat memanfaatkan umurnya dengan amal soleh, dan celakalah bagi mereka yang menggunakannya untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kita akan tergolong sebagai manusia terbaik dalam kesempatan hidup dengan memanfaatkan umur kita sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, pertanyaan ilmu. Pertanyaan Allah di hari akhir kelak adalah, untuk apa ilmu yang telah Anda miliki? Ilmu adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan. Ini berarti apabila kita menginginkan sesuatu urusan dunia, maka ilmu diperlukan. Demikian juga apabila kita menginginkan pahala juga diperlukan ilmu. Jika ilmu itu bermanfaat, ia akan menjadi sumber ketenangan hidup yang disebabkan dalam dirinya ada rasa takut dan ketundukan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu akan selalu dimanfaatkan untuk perkara yang dianjurkan oleh agama. Jika ilmu itu digunakan untuk membohongi orang lain atau menistakan agamanya sendiri, maka dapat digolongkan dalam ilmu yang tidak bermanfaat, sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat akan membawa kesengsaraan. Maka benarlah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik lagi halal, serta amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ketiga,
Pertanyaan jasad. Manusia dikurniakan Allah jasad yang sempurna disertai panca indera, akal, pikiran, dan hati. Jasad ini harus dimanfaatkan untuk mengabdikan diri kepada Sang Maha Pencipta. Allah melarang kita menjatuhkan diri ke lembah kebinasaan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan minuman keras, zina, dan aktivitas lain yang dapat merusak kesehatan badan. Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Keempat, pertanyaan harta. Harta akan dipertanyakan Allah pada hari kiamat. Ia adalah bagaimana harta itu dibelanjakan. Mencari anugerah Allah tidaklah dilarang, justru diperintahkan. Dengan kasih sayangnya, Allah juga memerintahkan manusia agar hanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Di dalam masalah harta, manusia terbagi kepada 3 golongan. 2 dari golongan celaka dan 1 dari golongan yang selamat. 2 golongan yang celaka pada hari itu adalah mereka yang mengumpulkan harta-harta dari sumber yang haram, dan mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tetapi membelanjakannya untuk perkara-perkara yang diharamkan. Golongan yang selamat pula adalah mereka yang mengumpulkan hartanya dengan jalan yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik harta adalah harta milik orang yang soleh." Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad. Alhamdulillah kita masih sempat untuk bermuhasabah akan kekurangan diri. Semoga umur, ilmu, harta, dan jasad yang dimiliki dapat kita manfaatkan dengan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita menundukkan kepala untuk memohon kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmatnya agar senantiasa mendapatkan petunjuk, perlindungan, dan keampunan dalam mengharungi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.